Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan mempelajari fungsi hiperbolik. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu membuktikan identitas fungsi hiperbolik. Yang kedua ialah menentukan turunan dan integral fungsi hiperbolik. Nah, kita lihat ya, fungsi hiperbolik. Nah, di sini ya ternyata sering terjadi ya kombinasi tertentu dari eksponen X dan eksponen min X ya. Ini yang diberi nama dengan nama khusus dengan fungsi hiperbolik. Adapun definisinya ya, fungsi hiperbolik sinus, kosinus dan 4 fungsi lainnya itu kita definisikan sebagai berikut ya. Nah, hiperbolik sin X itu akan sama dengan ya eksponen dari X dikurang eksponen min X ya, dibagi 2. Nah, untuk hiperbolik cos X itu akan sama dengan eksponen X ditambah eksponen min X per 2. Nah, untuk hiperbolik tangen X ya, berarti dia hiperbolik sin X ya, dibagi dengan hiperbolik kosinus X. Nah, untuk hiperbolik kotangen X itu akan sama dengan ya hiperbolik kosinus X dibagi hiperbolik sinus X ya. Nah, untuk hiperbolik sekant X itu dia akan sama dengan 1 per ya hiperbolik cos X, dan hiperbolik kosekant X itu akan sama dengan 1 ya per hiperbolik sin X. Nah, sekarang untuk ya rumus identitasnya fungsi hiperbolik ya, fungsi trigonometri juga mempunyai rumus identitas kan, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, untuk identitas dasar dari fungsi hiperbolik itu adalah ya hiperbolik cos kuadrat X ya dikurang hiperbolik sinus kuadrat X sama dengan 1. Nah, fungsi trigonometri biasanya erat kaitan dengan fungsi lingkaran ya, dengan pusat 0 ya, 0,0 dan jari-jarinya 1 ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini ya bentukannya ya, bentukan dari fungsi trigonometri ya, kalau kita gambarkan secara visualnya. Berarti sudutnya ya ini ya fungsinya, berarti untuk mencari ya sudutnya ya, untuk mencari sisi nilai dari X itu bisa menggunakan ya cos T ya, sudut dari kosinus T. Untuk mencari ya titik Y itu bisa kita menggunakan ya sinus dari T. Nah, untuk fungsi hiperbolik ya, kita dari fungsi hiperbola ya dia ya X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 1. Nah, bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, berarti untuk mencari titik X kita bisa menggunakan hiperbolik cos T ya. Nah, untuk mencari titik Y itu kita bisa menggunakan ya hiperbolik sin T. Sekarang kita lihat turunan dari fungsi hiperbolik ya. Nah, biasanya kita langsung menurunkan fungsi hiperbolik itu dari definisi yang ada kan. Definisinya kan itu berhubungan dengan eksponen ya, eksponen ya, fungsi eksponen ya. Berarti turunan dari hiperbolik sin X itu akan sama dengan ini ya. Sin X itu ya, hiperbolik sin X itu rumusnya adalah eksponen X dikurang eksponen min X per 2. Nah, ini kita turunkan eksponen X turunannya apa? Eksponen X. Eksponen min X turunannya adalah min ya. Berarti min dari min plus ya, berarti ditambah eksponen min X per 2. Nah, ini akan sama dengan ya, kalau dari definisi itu adalah hiperbolik cos X ya. Sekarang juga sama, hiperbolik cos X turunannya ya, kita masukkan lagi nih. Ya, rumus dari hiperbolik cos X adalah eksponen X ditambah eksponen min X ya per 2. Nah, ini kita turunkan jadinya ya eksponen X dikurang eksponen min X per 2 ya. Nah, ini sama dengan apa? Hiperbolik sin X. Nah, untuk yang 4 lainnya ya, ini berdasarkan teorema yang ada ya. Ini dia jadinya ya. Nah, seperti ini ya, turunan dari fungsi hiperbolik. Nah, kita lihat contoh berikut ini ya, tuh tentukan ya turunan dari hiperbolik tan sin X ya. Nah, ini turunan dari hiperbolik tan sin X itu kita ingat ya, tan sin X ya. Hiperbolik dari tan X ya adalah hiperbolik sekant kuadrat ya. Nah, X-nya itu adalah sin X. Nah, nanti dia bentuk aturan rantai ya. Berarti turunannya dikali dengan turunan dari sin X lagi ya. Berarti apa jadinya? Sekant hiperbolik sekant kuadrat sin X ya dikali dengan ya turunan dari sin X. Turunan dari sin X apa? Ya cos X ya, berarti cos X ya dikali dengan ya, nah ini hiperbolik sekant kuadrat sin X. Nah, seperti ini.
Yang kedua ya, tentukan turunan ya dari hiperbolik ya cos kuadrat 3x dikurang 1 ya. Nah, ini bentuknya cos hiperbolik cos kuadrat ya. Nah, ini bisa kita turunkan ya. Berarti 2 dikali ya hiperbolik cos 3 dikurang 1 ya. Nah, dikali dengan ya baru turunannya ya, turunan dari si hiperbolik cosnya. Nah, ini kita turunkan hiperbolik dari cos itu apa? Adalah sin x ya. Ingat, x-nya lagi tuh bentuknya untuk fungsi lagi ya, berarti kita turunkan lagi ya. Berarti ini akan sama dengan ya turunan ini hiperbolik sin 3x dikurang 1 dikali dengan turunan 3x dikurang 1. Nah, berarti 3 ya, turunannya 3 dikali 2, 6. Berarti 6 ya hiperbolik cos 3x dikurang 1 dikali hiperbolik sin 3x dikurang 1. Nah, ya karena fungsi hiperbolik itu kita definisikan dari fungsi eksponen asli kan, maka inverse-nya itu bisa kita nyatakan ya. Inverse dari fungsi eksponen kita ingat lagi adalah fungsi logaritma ya, logaritma asli atau natural ya. Nah, berarti kita bisa definisikan sebagai berikut ya. Berarti hiperbolik dari ya inverse dari hiperbolik sin x itu akan sama dengan ln ya dari x tambah akar x kuadrat tambah 1. Nah, sampai yang inverse dari secant x ya. Nah, ini bisa dilihat ya, sama dengan ln 1 ditambah akar 1 dikurang x kuadrat per x ya, dimana batasnya itu x-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Di sini 0-nya tidak boleh masuk ya. Nah, itu berarti turunan dari fungsi hiperbolik ya, kita bisa dapat ya ini ya turunannya ya. Nah, ini turunan dari fungsi inverse hiperbolik ya. Sin x itu akan sama dengan 1 ya per akar dari x kuadrat ditambah 1. Nah, terus lagi ya turunan dari ya fungsi hiperbolik inverse dari fungsi hiperbolik cos x ya akan sama dengan 1 per akar x kuadrat dikurang 1, dimana x-nya lebih dari 1 ya. Nah, untuk turunan ya dari fungsi ya inverse dari hiperbolik tan x, nah itu akan sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat dengan batasnya itu ya x-nya dari min 1 sampai 1. Nah, yang terakhir itu turunan dari ya hiperbolik inverse dari hiperbolik sec x ya, sama dengan min 1 per x dikali 1 dikurang x kuadrat, dimana x-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, contohnya ya, kita mau membuktikan ya turunan dari inverse hiperbolik sin x itu akan sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah 1 dengan dua metode ya. Untuk metode yang pertama kita misalkan y sama dengan inverse dari hiperbolik sin x ya, sehingga berdasarkan ya fungsi inverse trigonometri kita mengetahui ya jadinya x itu akan sama dengan hiperbolik sin y ya. Nah, ini kita turunkan lagi nih fungsi ini ya, persamaan ini terhadap x. Nah, jadinya itu adalah 1 sama dengan ya hiperbolik cos y dikali dengan ya turunan dari y-nya. Nah, sekarang turunan dari y itu akan sama dengan 1 per ya hiperbolik cos y. Nah, ini hiperbolik cos y itu dengan menggunakan rumus identitasnya ya, berarti itu akan sama dengan ya 1 akar dari 1 ditambah ya hiperbolik sin kuadrat y ya, berarti 1 akar dari 1 per akar dari 1 tambah hiperbolik sin kuadrat y. Nah, ini kita lihat ya hiperbolik sin y itu sama dengan x ya, berarti kalau dia kuadrat berarti x kuadrat ini akan sama dengan 1 per ya akar 1 ditambah x kuadrat. Nah, jadi ya kita sudah membuktikan turunan dari inverse hiperbolik sin x sama dengan 1 per akar x kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang kita menggunakan ekspresi logaritma lagi dari inverse hiperbolik sin x. Nah, ini rumusnya tadi untuk ekspresi logaritma itu adalah ln dari x ditambah akar x kuadrat tambah 1 ya. Nah, ini kita pakai ya turunan ln aturan rantai ya. Jadinya berarti kalau ln u ya sama dengan turunannya itu adalah 1 per u dikali turunan dari u kan. Berarti 1 per x tambah akar x kuadrat tambah 1 dikali dengan turunan
X tambah akar X kuadrat tambah 1 ya. Nah ini turunan dari X apa? 1 ya, turunan dari akar X kuadrat tambah 1 ini turun rantai lagi ya. Berarti turunan dari ini ya, X kuadrat tambah 1 pangkat setengah dikalikan dengan turunan X kuadrat tambah 1 ya. Nah itu jadinya 2X per ya, turunan dari X kuadrat tambah 1 itu kan pangkat setengah itu sama dengan ya 1 per 2 akar X kuadrat tambah 1. Nah ini kita sederhanakan ya, ini kita bisa 2 dibagikan 1 kan, berarti 1 ditambah X per akar X kuadrat tambah 1. Nah ini kita ya, ini kita samakan penyebutnya ya. Nah berarti kita rasionalkan dia ya, ini berarti kita kali dengan akar X kuadrat tambah 1 per akar X kuadrat tambah 1 kan, artinya jadinya sama dengan X ditambah akar X kuadrat tambah 1. Nah ini dia ya, ini kita kalikan ya. Nah ini bisa ya, ini dibagi ini 1 ya, berarti jadinya 1 per akar X, akar dari 1 ditambah X kuadrat. Nah sehingga turunan dari ya inverse hiperbolik sin X itu akan sama dengan 1 per akar 1 tambah X kuadrat. Jadi terbukti. Nah sampai di sini ya untuk fungsi hiperbolik.